Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syamsi selaku dosen pengampu mata kuliah KAP serta teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul komunikasi. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan kami yang beranggotakan Zaki Ansyari, saya sendiri, Charissa Amanda Putri, Muhammad Bintang Rupito, Anissa Rahmadani, dan Ismiranda. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan dari satu pihak kepada pihak lain melalui penggunaan kata-kata, simbol, atau tindakan. Komunikasi bisa terjadi secara verbal atau non-verbal. Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk mencapai pemahaman bersama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Elemen-elemen pada komunikasi. Yang pertama adalah pengirim, yaitu orang atau pihak yang memulai komunikasi dan memiliki informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, pesan adalah informasi, ide, atau pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Yang ketiga, penerima adalah orang atau pihak yang menerima pesan dari pengirim. Yang keempat, media atau saluran, medium atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah encoding, yaitu proses pengirim pengubah ide atau pesan menjadi simbol, kata-kata, atau tindakan yang dapat dipahami oleh si penerima. Jenis-jenis komunikasi, yaitu ada satu, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Ini bisa dilakukan secara lisan atau spoken. Contohnya percakapan tatap muka, panggilan telepon, presentasi, atau diskusi kelompok. Yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan simbol-simbol lainnya. Contohnya seperti mengganggu sebagai tanda setuju, mengangguk sebagai tanda setuju, mengangkat bahu sebagai tanda tidak tahu. Selanjutnya itu ada komunikasi visual. Komunikasi visual adalah penyampaian pesan melalui gambar, grafik, video, dan media sosial lainnya. Contohnya infografis, presentasi PowerPoint, video, poster, atau iklan. Selanjutnya ada komunikasi formal, ialah jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks resmi atau institusional dan seringkali mengikuti aturan dan prosedur tertentu. Contohnya itu rapat bisnis, memo, laporan resmi, prosedur, kebijakan. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah bentuk komunikasi yang terjadi secara spontan dan tidak terikat oleh aturan resmi. Contohnya, obrolan santai antara rekan kerja, percakapan di tempat makan, atau pesan singkat. Selanjutnya ada komunikasi antar pribadi. Ialah komunikasi yang terjadi antara dua individu atau lebih dan biasanya bersifat langsung dan personal. Contohnya percakapan antara teman, keluarga, atau rekan kerja. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. 1. Konteks situasional, lingkungan fisik, lokasi dan suasana tempat komunikasi berlangsung. Kondisi sosial, status sosial dan peran masing-masing pihak dalam komunikasi. Pesan, jelas dan pandai. Pesan yang jelas, padat dan mudah dipahami. Struktur, suasana dan urutan informasi dalam pesan. Media, media verbal, bahasa, lisan atau tulisan. Nonverbal, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata. Partisipan, pemahaman, tingkat pengetahuan dan pemahaman masing-masing pihak. Kepercayaan, tingkat kepercayaan antara pengirim dan penerima. Budaya, normal dan nilai. Perbedaan norma dan nilai budaya dapat mempengaruhi interpretasi pesan. Bahasa, perbedaan bahasa dan dialek. Pentingnya komunikasi. Yang pertama
di bidang pekerjaan dan bisnis. Komunikasi yang efektif membantu dalam berkolaborasi, menyampaikan ide, memecahkan masalah, dan membangun hubungan profesional yang kuat. Hubungan personal dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang baik membantu dalam memahami dan mendukung orang lain, mengelola konflik, dan membangun kedekatan emosional. Selanjutnya ada pendidikan. Di dalam kelas, komunikasi yang jelas dan terbuka antara guru dan siswa serta antar siswa membantu dalam pembelajaran yang efektif dan kolaboratif. Selanjutnya di dunia kesehatan, dalam konteks kesehatan, komunikasi yang tepat antara pasien dan dokter dapat meningkatkan diagnosis dan pengobatan yang efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi serta pemahaman antara dua atau lebih individu. Elemen-elemen utama dalam komunikasi meliputi pengirim, yaitu yang mengirim pesan, informasi yang disampaikan, penerima yang menerima pesan, saluran atau media, cara pesan disampaikan, dan umpan balik, tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Jenis komunikasi meliputi verbal melalui kata-kata dan non-verbal melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan tertulis melalui tulisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi meliputi persepsi, bahasa, konteks budaya, emosi, dan teknologi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam segala aspek kehidupan, memfasilitas kolaborasi yang sukses, memperkuat hubungan personal, dan mempromosikan pemahaman yang mendalam antar individu dan kelompok. Dari penyampaian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya komunikasi dalam setiap aspek kehidupan kita, dari hubungan pribadi hingga lingkungan profesional. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merespon dengan empati dan kejelasan. Saya berharap presentasi ini telah memberikan wawasan baru dan menginspirasi teman-teman untuk terus mengasah keterampilan komunikasinya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.